Baik, selamat pagi anak-anak. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan ya terkait dengan limit fungsi trigonometri. Nah, yang pertama kalian harus tahu apa itu limit fungsi trigonometri. Jadi limit fungsi trigonometri adalah limit yang berbentuk ya, limit fx untuk x mendekati 0, di mana fx-nya itu adalah fungsi-fungsi yang memuat perbandingan trigonometri. Jadi kalian bisa lihat pada layar ya, bagaimana kita menyelesaikan suatu limit fungsi trigonometri ya. Jadi jika bentuknya misalnya yang pertama limit sin x per x untuk x mendekati 0, maka nilainya adalah 1. Ya, kita perhatikan koefisien daripada variabel x pada fungsi sin x ya. Jadi itu adalah 1, kemudian yang di bawahnya koefisien dari x-nya adalah 1, jadi 1 per 1. Jadi hasilnya sama dengan 1. Nah, nanti kalau misalkan seperti nomor 5, limit sin ax per bx untuk x mendekati 0, koefisiennya kan a dan b ya. Jadi di atasnya a, b, di bawahnya b. Jadi a per b jawabannya, gitu ya. Nah, ini berlaku hanya untuk sin dan tan. Apabila kita menemukan nanti dalam limit itu ya, fungsinya itu dalam cos, maka kita harus mengubah dalam bentuk tan ataupun sin seperti itu. Nah, baik, Ibu lanjutkan saja untuk contoh soal ya. Nah, untuk contoh soal yang pertama, misalkan limit misalkan yang pertama adalah limit sin 6x per tan 2x untuk x mendekati 0 ya. Nah, ini hasilnya berapa? Nah, hasilnya berarti kita gunakan saja rumus ini ya. Ini kan ada sin yang nomor 9 ya, sin ax per tan bx untuk x mendekati 0 ya. Nah, hasilnya adalah a per b. Jadi a-nya berapa? A-nya di sini kan 6 ya. Kemudian b-nya berapa? B-nya di sini adalah 2. Jadi langsung saja 6 per 2, 3. Itu aja ya. Nah, kemudian yang kedua, limit x tan x ya, x tan x per 1 min cos 2x. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, kalau dia dalam cos, maka kita ubah dulu bentuknya dalam sin ataupun tan ya. Nah, di sini Ibu akan merubah dalam bentuk sin. Jadi ingat lagi terkait dengan identitas ya, identitas dari trigonometri. Berarti x tan x per 1 min ya, ini cos 2x menjadi 1 min 2 sin kuadrat x ya. Nah, jadi limit tan x ya, ini sisa 2 sin kuadrat x untuk x mendekati 0 ya. Jadi hasilnya limit, ini Ibu bisa jabarkan biar kalian lebih paham ya, setengah kali x per sin x kali tan x per sin x ya. Nah, ini hasilnya setengah kali limit x per sin x untuk x mendekati 0 ya. Kita lihat di, nah itu ya rumusnya nomor 2. Kemudian limit tan x per sin x, kita lihat saja di sini, a-nya 1, b-nya 1 berarti ya. Jadi hasilnya ini adalah 1 dikali ini juga hasilnya 1. Jadi setengah kali 1 kali 1 ya, jadinya setengah ya. Oke, biar kalian nggak bingung, Ibu jabarkan kenapa kok hasilnya 1 di sini. Itu kan dapatnya dari limit setengah untuk x mendekati 0
kali limit X per sin X ya, kan itu penjabarannya. Untuk mendekati 0 kali limit tan X ya per sin X, untuk X mendekati 0 juga ya. Jadi ini penjabarannya. Nah gitu, jadi dapatnya 1 kali 1 kali setengah kali 1 kali 1 sama dengan setengah ya. Oke, selanjutnya untuk soal yang ketiga, contoh soal ketiga. Oke, contoh soal yang ketiga, misalkan limit mendekati 0 untuk sin 2x per 4 min akar 2x plus 16 ya. Nah ini kalau disubstitusi kan hasilnya 0 per 0, tak tentu. Jadi kita kalikan dengan sekawan ya. Ingat sekawannya pada limit tak tentu yang sebelumnya kita pelajari ya. Oke, langsung saja. Jadi diperoleh hasil sin 2x 4 plus akar 2x plus 16 per ini 16 min 2x plus 16. Oke, jadi limit mendekati 0 sin 2x per min 2x kali 4 plus akar 2x plus 16 ya. Oke, jadi kalau dipisah ini jadinya min 1 kali limit x mendekati 0 ya, 4 plus akar 2x plus 16. Substitusi aja ini ya, jadi min 1 kali 8 sama dengan min 8. Oke, gitu ya. Jadi hasilnya sama dengan min 8. Oke, itu 3 contoh soal terkait dengan limit fungsi trigonometri. Silahkan kalian coba. Untuk contoh soal yang lainnya ya, kalian bisa cari di buku ataupun sumber lainnya seperti internet dan sebagainya ya.